Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manarul Ihsan, SSMPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA IT Insan Mandiri Cibubur, Bekasi, dan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Hari ini, Kamis, tanggal 30 November 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pokok teks prosedur kompleks dan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut ini adalah kartu peserta uji kinerja saya. Mohon masukan dan saran apabila ada perbaikan dalam praktik pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak siap belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Hari ini tidak ada yang tidak masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan, insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dan bersolawat. Silakan dari perwakilan dari kalian. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wassalim ala nabiyina wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, semoga dengan adanya doa dan sholawat kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, karena ini di siang hari ya, maka kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan bermain volume tepuk tangan. Ya. Jika volumenya kecil, maka Bapak akan tunjukkan tangan seperti ini di bawah. Artinya volume tepuk tangannya kecil. Ya, ketika volume menengah, maka teman-teman tepuk tangannya seperti biasa. Kemudian kalau volumenya tinggi, maka anak-anakku sekalian, volume dari tepuk tangannya pun ikut tinggi, ikut kencang, gitu ya. Bisa teman-teman? Kita coba. Sekarang kita coba. Baik, cukup anak-anak, kita berikan applause buat semuanya. Baik, anak-anak sekalian, tentunya hari ini kita akan belajar sebuah materi. Apa materinya? Ya, kita akan belajar mengenai menganalisis, definisi, kemudian struktur dan kebahasaan dari teks prosedur kompleks. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba untuk menulis teks prosedur kompleks sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Nah,
tentunya teman-teman sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya. Coba perhatikan gambar berikut, ya. Di situ ada orang yang sedang berjalan, ya. Berjalan kemana itu? Ketujuannya, oke, ketujuannya ya. Kita nggak tahu tujuannya nih kemana, ya. Ada yang mungkin ke pulang kampung, ada yang mungkin pulang apa lagi? Pulang kerja, ada yang apa lagi? Ngelamar kerja. Berangkat kerja. Bisa, ya, sangat mungkin. Bisa jadi pulang, bisa jadi berangkat, ya, keren. Oke, nah, kemudian jika ada pertanyaan, ada sebuah pertanyaan, apa yang terjadi jika ketika kita berangkat, ketika kita pulang, langkah kita itu ada yang tidak sepenuhnya atau kita lupa, ya, kita mau kemana, kita mau melangkah kemana, kita lupa. Apa yang terjadi anak-anak? Bingung, Pak. Bingung. Oke. Yang lain? Tersesat. Oke. Yang lain? Tidak akan sampai pada tujuan. Oke. Nah, untuk lebih menguatkan apa yang tadi teman-teman sampaikan, Bapak punya sebuah video, ya, yang akan teman-teman lihat. Oke, seperti apa videonya? Silakan. Selamat menyaksikan. Oke. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya berkaitan video tersebut? Dalam video tersebut saya lihat dalam pembangunan sebuah masjid kalau nggak salah, itu ada yang salah langkahnya. Jadi para pekerjanya dia membangun atasnya terlebih dahulu tanpa membangun tiang-tiangnya terlebih dahulu. Jadi bambu yang buat menopang atasnya itu tidak kuat. Jadi sehingga bagian atas yang udah dibangun tuh langsung hancur semua karena tidak ada tiang penyangganya. Oke, kita beri applause buat Aska. Baik. Ada lagi dari kalian yang ingin menyampaikan? Mungkin berbeda dengan Aska. Ya kalau menurut saya harus cermat sama teliti aja sih Pak, biar nggak ada kesalahan-kesalahan gitu. Oke, cermat dalam mengerjakan sesuatu. Oke, ya. Kita beri applause buat Zida. Oke. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, tadi yang disampaikan Aska mengenai orang yang sedang membangun masjid, kemudian bangunannya itu belum kuat, ya, hanya bambu-bambu, kemudian yang atasnya tampak lebih berat sehingga jadi jatuh. Itu juga bisa menggambarkan video tersebut. Tadi juga Zida menggambarkan bahwa kita harus cermat, ya, dalam melakukan segala aktivitasnya. Bisa jadi ada aktivitas yang terlewat sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari video tersebut kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa pentingnya kita mencermati langkah-langkah, ya, yang akan dilakukan ke depan. Sama dengan apa yang kita akan pelajari hari ini, anak-anak, ya, yaitu tentang teks prosedur kompleks. Nah, sebelum masuk ke materi, anak-anakku sekalian, kita akan mencoba menganalisis sebuah teks prosedur kompleks dan juga teks prosedur sederhana. Nah, seperti apa perbedaannya? Kalian akan dibagikan LKPD yang di dalamnya terdapat teks prosedur kompleks dan juga teks prosedur sederhana. Anak-anak nanti bisa menganalisis dan juga mempresentasikan hasilnya seperti apa. Sebelum kita menganalisis, maka Bapak menginginkan kalian membentuk kelompok, satu kelompok minimal
2 orang. Ya. Silakan dari sekarang. Oke. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian amati ya, isinya seperti apa. Ya. Kalian lihat di sana ada kolom ya. Di sana ada kolom. Yang pertama ada kolom apa di situ? Ada kolom definisi, kemudian yang kedua di bawahnya struktur, yang ketiga isi teks, yang keempat kebahasaan. Kemudian di samping kanannya ada apa? Kolomnya teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Ketika kalian sudah menganalisis kemudian menemukan perbedaannya, maka masukkan ke dalam kolom tersebut sesuai masing-masing kolomnya. Ya, misal definisi. Nah, ketika teks prosedur sederhana, maka definisi tentang teks prosedur sederhana itu seperti apa sih menurut kalian? Kalian tuliskan. Kemudian yang teks prosedur kompleks, menurut kalian seperti apa sih definisinya? Kalian tuliskan. Ya. Bagaimana perbedaannya? Kalian tuliskan. Kalian analisis dan kalian tuliskan. Nah, di belakang ada teks prosedur kompleksnya, ya. Kemudian ada juga teks prosedur sederhananya. Kalian baca terlebih dahulu, kemudian barulah kalian analisis dan isi LKPD-nya. Waktunya Bapak berikan selama 10 menit. Silakan. Kelompok 1? Dikit lagi. Kelompok 2? Sudah selesai. Kelompok 3? Sudah, oke. Sudah? Anak-anak? Sudah, oke. Kalau sudah, maka kelompok mana yang ingin tampil lebih dahulu? Silakan, kelompoknya Aska. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska dan ini teman saya Saiful. Ini dari kelompok 2 ingin memberikan penjelasan tentang analisis yang telah saya lakukan bersama teman saya. Jadi dari analisis terhadap tadi teks prosedur kompleks dan prosedur sederhana yang saya dapatkan, pertama definisinya. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi cara untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Terus yang kalau yang kompleks adalah teks yang berisi cara untuk membuat sesuatu tapi lebih sistematis atau lebih terstruktur dari ininya, isinya. Terus untuk strukturnya itu sama, yang prosedur sederhana tujuan dan langkah-langkah, yang prosedur kompleks juga satu tujuan dua langkah-langkah. Terus isi teksnya ini ada lebih sederhana, terdiri dari 2 sampai 3 langkah. Kalau yang kompleks itu lebih banyak, bisa sampai 3, 4, 5, bisa sampai lebih dari itu. Terus untuk isi teksnya, ya kebahasaan kalimatnya menggunakan kalimat, kalau yang sederhana sama yang prosedur kompleks, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, sama persuasif, dua-duanya sama. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, silakan dari kelompok yang lain ingin memberikan tanggapan. Kalau tanggapan dari kelompok kami setuju, karena ya hampir sama seperti apa yang mereka jelaskan. Dari mulai definisi teks prosedur sederhana, yang mana teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu secara sederhana atau simpel.
Yang selanjutnya yaitu teks prosedur kompleks, yang mana teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu yang lebih sistematis. Jadi analisis yang kami dapatkan berdua hampir sama seperti mereka. Ya, dari kami setuju sih apa yang mereka jelaskan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus buat Aska dan Saiful. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mencoba menganalisis definisi, struktur, kebahasaan, dan isi teks dari kedua teks tersebut, dan sudah ada hasil analisisnya, ya, bahwa teks ini bedanya apa dengan teks yang satu lagi. Nah, kita akan menguatkan nih kepada kalian semua, seperti apa sih sebenarnya definisi, struktur, kebahasaan dari teks prosedur kompleks, ya. Tadi kalian menyampaikan bahwa teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah yang sistematis, ya. Jadi tadi apa yang kalian sampaikan sudah betul, ya, dengan apa yang memang ada, ya, pengertian yang memang ada sudah tepat. Kemudian apalagi yang membedakan? Biasanya tadi ada yang menyebutkan terdiri dari beberapa langkah. Itu teks prosedur sederhana. Kalau teks prosedur kompleks berarti lebih banyak langkahnya. Oke, itu baru definisi. Kita yang berikutnya, struktur. Apakah sudah benar tadi apa yang kalian analisis? Kita lihat strukturnya sebenarnya ada apa sih? Ada tujuan dan langkah-langkah. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan bahwa di situ ada tujuan, ada langkah-langkah. Kalau tujuan itu isinya seperti apa? Kalau tujuan sih menurut saya sesuatu yang ingin dicapai. Jadi langkah-langkah tinggal mengisi tujuan apa yang kita capai aja. Oke. Tujuan kalau menurut Kak Aska adalah sesuatu yang ingin dicapai. Jadi langkah-langkahnya tidak akan keluar dari apa yang ditujukan atau tujuannya, ya. Betul sekali, Kak. Nah, di situ hanya ada dua, ya. Betul, tadi kalian semua sudah menganalisis bahwa ada dua struktur. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai kebahasaan. Tadi kalian menyebutkan ada kalimat imperatif, ada kalimat deklaratif, ada kalimat persuasif. Coba Bapak minta satu kalimat imperatif yang ada di teks dalam LKPD tersebut. Kalau kalimat imperatif, contohnya campurkan 3 kuning telur dan 2 putih telur pada suatu wadah dan kocok hingga rata. Oke, good. Kelompok 1. Desainkan terlebih dahulu bentuk rak buku yang diinginkan. Oke. Setelah tadi anak-anak sekalian itu belajar mengenai definisi, struktur, dan juga kebahasaan, maka yang berikutnya kita akan membuat teks prosedur kompleks, tentunya dengan suatu media pembelajaran yaitu Canva, ya. Nah, sebelum kita membuat, kita akan membuat jadwal terlebih dahulu, ya. Bagaimana jadwal untuk hari ini dan juga kedepannya? Maka Bapak akan memberikan satu lagi lembar kerja peserta didik, ya, yang berkaitan dengan jadwal aktivitas kalian dalam membuat sebuah proyek teks prosedur kompleks. Nah, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Baik. Untuk LKPD 1 bisa dikumpulkan. Cara pengerjaan LKPD yang kedua, kalian bisa melihat di sana ada kolom yang pertama ada aktivitas project, ya, itu berisi mengenai langkah-langkah yang akan kalian lakukan atau aktivitas proyeknya. Kolom yang kedua ada apa? Hari pertama. Hari pertama diisi langkah manakah yang akan kalian lakukan di hari pertama, ya. Kemudian di kolom terakhir ada apa?
Hari kedua. Maka hari kedua itu langkah apa atau aktivitas pembelajaran apa yang kalian lakukan di hari kedua? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham silakan selamat mengerjakan, waktunya 5 menit. Bisa, Kak? Oke, ada yang bingung? Aman. Oke. Gimana? Anak-anak sudah ada yang selesai? Sudah, oke. Kalau sudah, maka teknisnya silakan nanti satu kelompok maju, kemudian presentasi seperti tadi ketika kalian menjelaskan mengenai analisis, ya. Alurnya sama, alur presentasinya sama seperti yang pada saat LKPD 1. Ya, silakan. Kelompok mana yang ingin tampil? Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zida dan teman saya Haikal. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa yang sudah kami kerjakan, yang sudah kami isi di dalam penyusunan jadwal aktivitas proyek. Untuk aktivitas proyek di hari pertama ada menentukan tema, dilanjut dengan membuat jadwal aktivitas. Yang ketiga mencari sumber atau referensi teks prosedur kompleks. Dan dilanjut kepada hari yang kedua, yang pertama mendesain poster, yang kedua merevisi poster, dan yang terakhir presentasi poster. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Wahyu dan Samiksa Alif. Saya ingin memberi tanggapan kepada kelompok 3. Tanggapan saya sangat setuju apa yang kelompok 3 presentasikan atas pekerjaannya yang telah dia selesaikan, dan mungkin itu bisa kita lanjutkan untuk membuat poster tersebut untuk di kemudian hari, dan saya sangat setuju dengan apa yang mereka kerjakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat kelompok 3. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah mencoba membuat jadwal aktivitas, maka itu yang akan kita lakukan. Ya, yang pertama apa tadi? Membuat tema. Maka silakan kalian tentukan temanya dari sekarang. Waktunya 1 menit. Oke. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 sudah. Baik, kelompok 1 apa temanya? Pembuatan elektronik KTP. Pembuatan elektronik KTP. Kelompok 2? Membuat paspor. Membuat paspor. Oke. Buatan SIM C secara online. Oke. Kalau sudah, berarti ke tahapan berikutnya. Apa tahapan berikutnya? Membuat poster. Sekarang silahkan membuka laptopnya masing-masing kelompok. Sebelum kalian membuat poster, pastikan referensi dari isi poster teman-teman dapatkan terlebih dahulu, ya, sebelum kalian membuat desain poster. Oke, kelompok 1 sudah dapat referensinya dari website-website atau koran digital? Oke, kelompok 2? Kelompok 3 sudah dapat referensinya? Baik, kalau sudah mendapatkan referensi, sekarang kalian tinggal memasukkan, ya, data yang ada di referensi menjadi poster yang kalian buat di Canva. Silakan. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke.
Kalau sudah selesai, maka tahapan selanjutnya kalau kalian lihat dari jadwal aktivitas apa? Tahapan berikutnya presentasi hasil poster teks prosedur yang kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska dan teman saya Saiful dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang poster teks prosedur yang sudah saya buat. Jadi saya memilih tema tentang membuat paspor. Kenapa? Karena membuat paspor adalah sangat penting, karena paspor ibaratnya itu sebagai tiket kita jika kita ingin ke luar negara. Jadi hal yang terpenting yang harus kita bawa saat kita mau ke luar negara. Langsung aja ke langkah-langkah untuk membuat paspor. Yang pertama itu daftar antrian online lewat aplikasi M-Pasport. Jadi pertama-tama kita download aplikasinya dulu, M-Pasport, tersedia di Play Store, bisa download, terus kita daftar online dulu dari aplikasi tersebut. Yang kedua, datang ke lokasi kantor imigrasi yang dipilih sesuai hari dan jam. Jadi kita nentuin hari dan jamnya untuk ke kantor tersebut agar bisa terkoordinator antara kita dan petugasnya. Terus yang ketiga, petugas imigrasi akan melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan berkas. Jadi kita harus menyediakan berkas juga, berkas-berkas yang harus dibawa nanti akan diberitahu oleh petugasnya. Yang keempat, pengambilan foto paspor, sidik jari, dan wawancara. Ini sebagai biodata diri kita. Terus yang kelima, verifikasi dan adjudikasi. Ini verifikasi dari petugas, kita tinggal menunggu doang. Terus yang terakhir, selesai. Ada tanggapan atau pendapat dari kelompok lain? Oke, kalau menurut kelompok kami pemaparannya sangat jelas, dan ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu apa dampak jika kita yang misalkan ingin keluar negeri tapi tidak menggunakan paspor atau tidak ketinggalan atau gimana lah, itu apa dampak buruknya? Oke, menjawab dari pertanyaan kelompok 3, yaitu apa dampaknya jika kita keluar negara tapi tidak membawa paspor. Dampaknya akan sangat besar sekali bagi perjalanan kita dan akan sangat mengganggu perjalanan kita. Pertama, jika kita tidak membawa paspor di bandara, kita akan ditahan oleh petugas karena kita tidak membawa paspor. Semoga terjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barunya bahasanya. Izinkanlah kami berdua dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tujuan dan langkah-langkah bagaimana pembuatan SIM C secara digital. Untuk yang pertama, tujuannya yaitu tujuan membuat SIM adalah pertama, SIM kepanjangannya surat izin mengemudi, adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor, dan pembuatan secara digital karena untuk mempermudah pembuatannya. Jadi pembuatan SIM C ini tidak selalu offline, bisa juga dengan online, karena agar bisa mempermudah untuk pengemudi yang ingin membuat SIM. Karena SIM merupakan suatu hal penting yang dimana jika kita tidak memilikinya, mungkin banyak dampak buruk atau dampak yang fatal yang bisa kita dapatkan dari instansi-instansi atau dari polisi atau aparat-aparat yang jikalau mereka mengetahui kita tidak mempunyai SIM, karena SIM merupakan standar atau syarat seseorang boleh mengemudikan kendaraan bermotor. Lanjut. Langkah-langkah pertama, unduh aplikasi digital Korlantas Polri di Google Play Store atau App Store. Yang kedua, masukkan nomor handphone, lakukan daftar akun dan verifikasi data. Yang ketiga, siapkan dokumen yang dibutuhkan. Yang keempat, klik menu SIM dan pilih pendaftaran SIM. Yang kelima, cek petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan ikuti pembayaran pendaftaran SIM. Yang keenam, lakukan ujian teori secara online
Setelah lulus, pilih tanggal untuk melakukan ujian praktik di kantor Satpas yang sudah dipilih. Yang ketujuh, lakukan ujian praktik. Dan yang terakhir, SIM bisa diambil setelah lulus praktik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Baik, ini saya ingin menanggapi dari poster yang dibikin oleh kelompok 3. Pertama, dari desainnya agak kurang, cuma ada warna-warna seperti putih, kuning dan biru terang yang itu masih satu kontras, harusnya lebih berwarna lagi. Terus masih belum ada gambar-gambar SIM C yang sangat jelas, itu baru cuma sebatas grafik dan kurang jelas gambar SIM C ya. Terus saya ingin bertanya, kalau dari langkah-langkahnya ini termasuk langkah sederhana atau teks prosedur sederhana atau teks prosedur kompleks? Nah, itu aja. Terima kasih pada kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaannya. Untuk tanggapan mengenai desainnya mungkin akan menjadi bahan PR kami atau suatu hal mungkin nanti bisa jadi bahan pembelajaran untuk kami. Untuk pertanyaannya, ini teks prosedur kompleks atau sederhana? Ini merupakan teks prosedur kompleks karena disusun secara sistematis, dibuat secara terstruktur, karena dibuat dengan secara urut. Jadi jikalau dibuatnya tidak secara urut, itu tidak akan bisa dibilang secara sistematis. Dan sistematis adalah syarat atau penjelasan dari teks prosedur kompleks. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat kelompok 3. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi kalian sudah banyak belajar ya bagaimana membuat teks prosedur kompleks dengan menggunakan aplikasi Canva. Gimana, sulit teman-teman atau mudah? Mudah, alhamdulillah. Nah, tiba di penghujung kegiatan pembelajaran, kalian akan diberikan sebuah evaluasi ya, soal-soal mengenai teks prosedur kompleks. Ada beberapa soal yang Bapak siapkan untuk teman-teman isi, dan ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan teman-teman dalam memahami teks prosedur kompleks dan juga refleksi untuk pembelajaran hari ini. Apakah memang menarik, menyenangkan ya? Teman-teman merasa antusias, silahkan nanti isi form evaluasi berikut ini. Sekarang silakan kalian ambil HP kalian, kemudian buka link yang tertera di PowerPoint di depan ya. Kalian isi kolom-kolom berikutnya mengenai refleksi dan juga soal-soal evaluasi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Waktunya 10 menit. Selamat mengerjakan. Baik, sudah selesai semua? Sudah? Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini, anak-anakku sekalian, siapa yang bisa memberikan refleksinya atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan hari ini sangat banyak sekali. Yang pertama dari cara belajar, kita belajar menganalisis sesuatu, terus belajar mencapai sesuatu tujuan dengan mengikuti langkah-langkah agar tidak tersesat atau tidak salah langkah. Terus kita belajar juga cara mendesain sebuah poster menggunakan aplikasi Canva. Terus kita juga ada ujiannya di akhir atau tes untuk melihat kemampuan sejauh mana kemampuan kita dalam memahami pelajaran teks prosedur pada pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Berikutnya dari yang lain ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini banyak sekali manfaat ataupun ya pembelajarannya sangat berguna lah untuk kita semua. Seperti yang kita belum tahu apa itu teks prosedur kompleks, teks prosedur sederhana, apa itu definisinya, kebahasannya dan segala macamnya. Jadi yang sebelumnya kita belum tahu menjadikan kita tahu apa itu definisinya dan kebahasaan dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Manfaat yang saya alami sekarang itu dalam pembelajaran ini untuk manfaat saya lebih sangat paham untuk pembelajaran bahasa Indo. Terus di bagian prosedur kompleks saya sekarang menjadi lebih paham dibanding yang kemarin. Alhamdulillah sekarang bisa mengerti apa yang Bapak katakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik anak-anakku sekalian, apa yang tadi kalian sampaikan itu betul sekali ya. Mulai dari pembelajaran kalian mencoba menganalisis, kemudian membuat jadwal, kemudian membuat poster, hingga kalian dievaluasi pemahamannya sampai di mana ya. Kemudian ada hal penting juga yang mesti kalian dapatkan setelah pembelajaran hari ini, yaitu manfaat dari apa yang kalian lakukan hari ini. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran hari ini itu lebih mudah paham ya. Kenapa lebih mudah paham? Karena memang pembelajaran hari ini menggunakan model pembelajaran berbasis proyek ya, atau project based learning. Dan itu merupakan hal yang baik buat kalian ya. Pengalaman kalian dalam membuat teks prosedur menggunakan Canva, kemudian dalam hal menganalisis dan membuat jadwal, itu mudah-mudahan bisa menjadi manfaat kalian di kehidupan sehari-hari kalian dalam membuat jadwal, membuat langkah-langkah supaya apa yang kalian tuju itu bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Karena kita belajar teks prosedur kompleks, maka kita juga belajar akan langkah-langkah ke depan kita ini akan seperti apa ya, bagaimana cara mewujudkan cita-cita kita. Nah, itu bisa kita gunakan ya untuk kita buat langkah-langkahnya untuk mewujudkan cita-cita kita. Jadi banyak sekali manfaat yang sebenarnya kita bisa dapatkan dalam pembelajaran teks prosedur kompleks ini. Demikianlah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai berjumpa di minggu depan. Kita akan melaksanakan ulangan harian ya, atau asesmen formatif. Jadi harap dipersiapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktik pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.